Jadi ada sepasang batu hitam yang kelihatan sama mereka berdua tuh jadi kayak ngebentuk sebuah pintu. Nah, ketika ngebentuk sebuah pintu itu, si Arif ini sempat ngeliat sekelibatan ada orang yang bawa obor, satu orang kayak orang rombongan paling terakhir, padahal sebelumnya itu nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horor. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain sesuatu hal tentang pantai ini. Pokoknya yang horor-horor di pantai. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih coy. Ngopi dan sebat. Gue kondisi masih di kampung ya, karena gue masih, ya kan kalian juga pengen konten terus gitu kan. Jadi gue kontennya itu di rumah atau di Sukabumi. Dan pengennya sih malam, cuman karena memang kalian bisa baca berita sendirilah update waktu lebaran itu kayak gimana. Jadi di Sukabumi itu lagi hujan terus cuy. Mungkin kalau siang itu enggak, terus udah ke sore ke malam itu udah pasti hujan deras banget. Dan tidak memungkinkan juga, apalagi kalau gua outdoor kontennya kan udah pasti suara hujan tuh deras banget kan. Dan tidak mungkin lah. Jadi udah nggak ada salahnya juga, toh banyak konten kreator horor yang suasananya nggak perlu horor gitu kan. Jadi ya sudahlah, nikmati sekali-sekali kan, nggak apa-apa gitu. Dan cerita yang bakal gua bawain, kita sebut aja cerita ini dari Bono. Bono ini sama kayak gua kemarin nih cuy, yang dimana gua ini mau kayak liburan gitu. Si Bono ini kayak liburan gitu setelah lebaran. Liburannya yaitu tujuannya itu ke pantai. Tujuannya liburannya ini pengen camping ke tepian pantai. Dia ini ngajak lah salah satu temennya, kita sebut aja namanya Arif. Nah, Bono sama Arif ini sudah siap mulai dari tenda, perlengkapan dan sebagainya. Dan lokasinya pun udah tahu, laut mana, pantai mana yang akan dituju sama mereka berdua. Singkat ceritanya, setelah H-3 atau ya H-3, mereka itu berangkatlah ke salah satu pantai. Mereka tuh berangkat di awal perjalanan, di sebelum perjalanan, atau di hari-hari ya sebelum-sebelumnya itu nggak punya kepikiran hal yang aneh-aneh. Dan memang pantainya pun bukan pantai yang menyeramkan, nggak lagi dalam kondisi cuaca yang buruk. Ya bisa dibilang nggak lagi musim hujan, musim angin gitu, enggak cuy. Emang lagi keadaannya enak banget lah pada intinya gitu kan. Mereka tuh berangkat, ya mereka tuh nggak lupa tuh mampir-mampir dulu gitu kan ke warung, ngopi dan sebagainya. Karena ya ngapain juga sih harus buru-buru. Lagian juga kan mereka ngejarnya itu camping malam. Jadi mereka tuh main-main dulu lah ke curug dan sebagainya. Singkat cerita, mereka sampai di area pantai itu kurang lebih sekitaran jam 3 sore. Mereka tuh nyari lapak nih kan, nyari lapak. Wah, di mana nih yang kira-kira enak kan? Di sini nggak enak, di sini nggak enak. Nemulah satu tebingan. Tebingannya nggak terlalu tinggi, mungkin jarak sekitaran 3-4 meter. Karena memang view-nya itu bagus banget dari tebingan itu. Akhirnya mereka ngecamp lah di situ. Dan ternyata memang di area camping itu bukan cuman tenda mereka doang, melainkan ada beberapa tenda atau ada beberapa orang yang memang sama kayak si Bono sama si Arif ini. Ya udahlah, gabung nggak apa-apa kan, toh juga mereka masih kebagian spot juga. Dan memang tempatnya itu menyenangkan dan seru gitu kan. Mereka bikin tenda, terus mereka ya bikin kopi dan sebagainya. Nggak lupa juga mereka berdua ini nyapa dari para teman-teman yang camp di situ lah gitu kan, nyapa, ngobrol sama seperti pada umumnya manusia cuy.
yang gimana, yang ramah mah ramah, yang nggak ramah mah nggak ramah gitu kan. Akhirnya ya udah tuh kan, mereka ngobrol karena memang mereka juga ngerasa agak kurang nyaman dengan beberapa orang yang nggak terlalu menyapa mereka atau kurang welcome, karena memang di tenda-tenda ini tuh ada cewek ada cowok gitu ya, mungkin pasangan atau gimana nggak tahu lah gitu kan. Si Bono sama si Arif ini adalah dua orang yang memang ngocol, atau bisa dibilang orang tuh doyan bercanda. Mungkin di pikiran si cowok-cowok di situ tuh cari perhatian gitu kan, padahal ya enggak juga. Akhirnya mereka tuh setelah ngobrol akhirnya balik lagi kan, balik lagi. Nah setelah udah balik ini mereka biasalah sampai maghrib itu nggak ada kejadian apapun. Cuaca masih bagus dan bahkan mereka juga benar-benar kayak terhipnotis dengan sunset dari si laut tersebut. Masuklah ke jam 7 malam. Jam 7 malam mereka masih santai nih, Bono sama si Arif ini. Sedangkan tenda yang lain juga sama halnya berisik gitu loh, ngobrol, bercanda, wajar gitu kan. Mulai memasuki jam 8 malam. Seketika ada beberapa orang kayak Bono ini ngelihat ada yang pergi ke bawah, ada yang ke sana, ada yang kemari. Mereka tuh sebenarnya punya pikiran jelek, dalam artian ketika pergi ini ya cewek cowok gitu kan. Wih enak banget ya pacaran gitu kan. Wah ngelakuin apa nih? Pada umumnya kita julid ke orang lah kalau bawa pasangan gitu kan, apalagi malam-malam di pantai. Tapi ya sudahlah, mereka juga nggak mau ikut campur dengan urusan mereka. Bodoh amat, selama mereka nggak ganggu atau nggak ngejailin dari mereka ya silahkan aja. Itu juga dosa juga mereka yang nanggung gitu kan. Mereka asik-asik ngobrol berdua gitu kan, curhat masalah kehidupan, curhat masalah keuangan, percintaan dan sebagainya. Nggak kerasa akhirnya waktu menunjukkan sekitaran jam 10 malam. Saking serunya tuh mereka ngobrol. Nggak kerasa ya, kok tiba-tiba udah jam 10 aja Rip. Iya nih kita ngobrol ke Arsita, tapi kok ada yang aneh ya. Apaan yang aneh? Tadi kan banyak orang tuh pada jalan gitu kan, tenda-tenda sebelah juga. Tapi kok nggak balik lagi ya? Apa mereka betah dan nyaman kali tuh di tempat itu? Ah elah, lu kayak kagak tahu anak muda aja. Udah biarin aja. Deh yuk, lu mau tidur apa kagak? Nanggung nih. Tapi gue pengen rebahan dulu ya, kata si Bono tuh. Rebahan dulu enak kali ini pinggang, kata dia. Ya udah rebahan. Dan lu kalau mau keluar mah keluar aja, dia bilang gitu kan. Iya, masuklah si Bono ini. Bono rebahan, si Arif masih di luar aja ngerokok, ngopi kan santai. Lagi asik-asiknya ngerokok ngopi, bangun kan si Arif ini. Nah, ngeliat gitu. Sambil menatap hamparan laut tuh. Indah banget, bagus banget gitu kan. Nyaman, sejuk. Sampai suatu ketika Arif ini ngeliat opor yang dimana kayak iya, jalan doang nggak punya pikiran yang namanya si Arif ini punya prasangka buruk atau hal mistis atau setan demit, nggak ada gitu kan. Ya mungkin warga sekitar kali, nggak jadi masalah juga. Tingkatnya tuh si obornya pertama jalan diem di satu titik terus balik lagi gitu kan. Ah iya kali itu mau warga Akamsi kali, mungkin lagi ngecek atau takutnya ada kenapa-napa. Tapi mereka juga sempet Arif ini kayak apa jangan-jangan kayak ngeliat takut ada kejadian aneh-aneh, kayak ada orang-orang mesum, dan sempat kepikiran terlintas sama si para orang-orang yang sebelumnya ke bawah juga. Ya memang nggak kelihatan di sini ya tuh. Apa jangan-jangan nyari mereka atau takutnya ada kejadian-kejadian yang memang sudah diantisipasi sama si warga lokal. Ayo udahlah gitu kan. Singkat ceritanya Arif ini nggak terlalu memusingkan atau nggak mau ikut campur dengan kejadian yang di bawah tersebut. Bodo amat lah. Singkat cerita, asik lagi nih, santai lagi kan. Setelah asik santai, nggak kerasa waktu itu udah menunjukkan 11:30 malam. Nah ketika udah 11:30 malam ini tuh ada salah satu orang dari tenda yang sebelahnya gitu atau orang lain. Dia tuh sempet nanya dulu ketika Arif mau masuk ke tenda gitu kan. Tempat nanya kayak, bang, lu ngeliat temen gua nggak gini. Jadi nanyain temennya Yusufan. Nah sedangkan si Arif ini, wah nggak tahu bang, silakan berdua doang, dan gitu juga gua nggak kemana-mana. Lagian gue cuman ada di area sini doang. Oh gitu ya, kemana ya? Apa lu nggak ngeliat kemana tuh teman-teman gua lewatnya? Arif ini ngasih tahu dong. Gua sih nggak tahu pasti, tapi kalau masalah yang lewat, kayaknya mereka ke bawah deh. Mungkin lagi duduk di pasir kali gitu kan. Gitu ya bang. Ya udah deh, gue cari dulu gitu kan.
Udah tuh kan. Terus setelah obrolan itu juga ya, orang ini kan nggak harus gimana-gimana juga. Turun, si Arif ini mau masuk ke dalam tenda. Nah ketika mau masuk, sempat kedengaran suara teriakan minta tolong. Samar-samar gitu kan. Ketika samar itu kayak sempat keluar lagi, nengok sumber suaranya itu dari mana. Kok nggak ada. Tolong, tolong, tolong gitu kan. Tapi nggak ada. Ya namanya mungkin jauh atau ke bawah angin, namanya di pantai kan. Udah amat nih. Nah akhirnya masuk kan. Tapi ketika masuk itu justru otaknya itu kepikiran dengan teriakan minta tolong itu. Akhirnya ngebangun si Bono lah. Bon, bangun Bon. Bon, bangun. Bangun tuh si Bono. Apaan sih Rip? Coba deh lu kumpulin nyawa dulu ya. Udah tuh kan sekitar 5-10 menit setelah kumpulnya ada coba lu denger. Lu nggak denger suara apa enggak? Apaan sih dia bilang itu kan. Paling juga suara ombak. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya coba lu dengerin. Kata itu didengerin sama si Bono. Kok ada orang minta tolong sih? Bono juga ternyata ngedenger hal yang sama. Ya kan? Gue nggak salah denger kan? Ya terus waktu lu apa? Kok gue kayak dosa dan kayak pengen nolongin gitu, pengen nyari sumber suaranya. Jangan ngadi-ngadi lu. Lagian siapa sih yang minta tolong malam-malam kayak gini? Dan gak mungkin juga gak ada orang lain yang denger. Plus juga tenda di atas juga ada kan, masih pada berisik gitu. Iya sih tapi itu keluar bentayuk, dia bilang gitu kan. Arik itu keluar lah sama si Bono ini. Akhirnya mereka berdua keluar. Nah ketika keluar tuh mereka sempat kayak ngelihat kiri dan kanan. Kondisi memang gelap gulita. Tuh kan suaranya masih ada, minta tolong. Gimana nih, gimana gitu. Ya lah ngapain lagi sih gitu kan. Nah ternyata ketika mereka keluar, rombongan obor ini masih ada lagi nih cuy. Bono yang baru pertama kali ngeliat gitu kan kayak ngerasa aneh. Duh, itu rombongan siapa dan ada apa nih? Kok tiba-tiba ada obor gitu? Lah gue juga nggak tahu, tapi dari tadi sih ada yang kayak begitu gue ngeliat. Mungkin Akamsi kali lagi mantau pantai gitu kan. Sejak kapan sih ada Akamsi? Ada juga pedesaan itu kan sebelumnya kita lewatin. Masa iya ada warga desa yang tinggal di pesisir? Gak ada, Kartiwono tuh. Yang bener, lagi juga itu jumlahnya banyak. Kalau memang warga atau penjaga pantai, nggak mungkin ramean kayak begitu. Paling 1-2 orang doang. Dan pantai ini pun salah satu pantai yang lumayan cukup sepi. Nggak mungkin ada mereka. Terus itu apaan? Ya mana gua nggak tahu. Rasa penasaran mereka berdua ini akhirnya ngebuat mereka pengen ngeliat dan apa sih sebenarnya yang terjadi di bawah tersebut. Tanpa mereka sadar, mereka pun kayak bodoh amat nih. Mereka nggak tahu dengan para yang camping di situ. Ketika mereka berdua ngelewatin tenda-tenda yang lain, emang nggak ada orang, mungkin berpikiran mungkin udah pada tidur dan sebagainya. Mereka tuh ke bawah dan turun. Tapi mereka enggak yang nunjukin muka atau kayak ngintip-ngintip nih, mendek-mendek gitu kan. Hingga ceritanya pasukan rombongan pakai obor ini mukanya itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu tahu mukanya seperti apa gitu kan. Akhirnya tuh setelah diem terus jalan lagi, diikutin nih sama mereka berdua dari belakang. Diikutin, nah ketika diikutin sempat Bono sama si Arif ini ngelihat satu sendal. Ya sepasang sendal gitu kan, yang dimana sendal ini nggak tahu punya siapa, tapi kayak punya feeling, loh kok ada sendal. Dan suara teriakan minta tolong itu pun masih terdengar, walaupun sama masih kedengeran gitu. Jadi kayak sendal siapa? Mungkin nama juga di pantai gitu kan, ada sampah, ada sendal orang ketinggalan. Tapi sendal yang mereka lihat itu adalah sendal bagus, kayak sendal masih baru banget gitu kan. Tapi ya udahlah, bodo amat. Mereka itu terus ngikutin dari si rombongan pada obor ini pelan-pelan. Bono sempat ngerasa khawatir dengan apa yang mereka ikuti. Takutnya adalah mereka sekumpulan orang jahat. Tapi ya sudahlah, kalau memang mereka jahat juga mereka bisa buru-buru lari gitu kan. Dan jaga jarak supaya nggak terlalu dekat dengan rombongan dari si pembawa obor ini. Jalan terus. Nah memang di lautan ini, di pesisir pantai ini ada sebuah belokan. Jadi mereka tuh ngikutin sampailah belokan, si pasukan obor ini juga gak ada nih cuy. Tapi justru ketika pasukan obor ini gak ada, suara teriakan minta tolong itu makin lama makin kencang. Makin kencang gitu kan. Nah ketika udah makin kencang, mereka tuh kayak kok suaranya makin kencang ya? Iya nih, apa jangan-jangan
Yang minta tolong itu rombongan dari para tenda-tenda di atas. Bono juga yang nggak tahu kan, tapi Arif ini ngejelasin bahwa sebelumnya rombongan atas itu sempat nyari teman-temannya, yang gimana teman-temannya ini nggak ada sama sekali di area tenda. Bono ini cuman bilang kan, bukannya sebelumnya mereka itu jalan-jalan ya? Ya bisa dibilang bukannya sebelumnya mereka ini kayak pergi ke bawah gitu kan. Masa iya teman-teman yang ada yang tahu gitu kan? Ya nggak tahu juga. Iya kalau benar, kalau misalkan niatnya mesum kan mana mau mereka bilang-bilang gitu. Iya sih, sambil garuk-garuk kepala gitu kan. Ya udah, terus gimana nih, kita lanjutin atau enggak? Ya gimana, kita mau ngikutin juga kan nggak tahu harus kemana. Sedangkan lu tahu sendiri, ini tiba-tiba orang yang bawa obor juga tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya sih, tapi gimana ya? Nah ketika lagi mereka mikir, pusing, bingung dengan apa yang mereka mau perbuat, antara terus jalan atau balik lagi, karena mereka juga nggak tahu tujuan kan. Akhirnya memutuskanlah buat balik lagi. Tapi ketika mereka mau balik lagi, awalnya mereka memang nggak pernah tahu bahwa di situ ada batu atau enggak. Jadi ada batu karau di laut itu kan, atau di pantai itu kan udah hal yang lumrah ya, kalian lihat batu gede gitu kan. Nah batu itu tuh kayak memang nggak terlalu terang, bisa dikatakan nggak gelap-gelap banget, nggak terang-terang banget. Ya kondisi laut ketika cerah itu kan malam juga kelihatan gitu kan, walaupun cuma samar gitu kan. Jadi ada sepasang batu hitam yang kelihatan sama mereka berdua tuh, jadi kayak ngebentuk sebuah pintu. Nah ketika ngebentuk sebuah pintu itu, si Arif ini sempat ngeliat sekelibatan ada orang yang bawa obor, satu orang kayak orang rombongan paling terakhir. Padahal sebelumnya itu nggak ada apa-apa. Arif itu, tuh lihat tuh. Bono langsung, apaan sih? Itu tadi ke sono lewatin yang pasukan obor. Yang bener lu, bukannya tadi juga kita nggak ada apa-apa, nggak ngeliat apapun di sana? Iya bener, gua ngeliat kok di sono. Beneran gua ngeliat di sono. Yaudah samperin gitu. Lu salah lihat kali, beneran dah. Lihat loh, ada batu gede juga. Bono udah punya pikiran, feeling gak enak dengan batu tersebut. Bono tuh sempet daya ingatnya lumayan bagus, jadi kayaknya tadi kita nggak ada deh lihat yang kayak begitu. Tapi kok kenapa tiba-tiba ada siluet batu, atau ya ada batu di situ gitu? Punya pikiran atau feeling yang tidak mengenakan. Bono ini kayak, udah nggak usah lah, lagi juga bukan urusan kita. Tapi Arif ini kekeh cuy, yaudah yuk pokoknya ayo. Akhirnya mau nggak mau kan Bono ini kebawa lah atau kasut sama mereka. Akhirnya jalan pelan-pelan, agak sedikit melipir dari samping-samping. Jalan pelan sampailah di bibir batu tersebut. Nah iya ya, batu gede banget nih. Udah begitu, wah bagus nih buat spot foto. Sempat-sempatnya mereka berpikiran kayak begitu. Ya udahlah, besok kita foto di sini. Tapi kita mau kemana nih? Nah batu ini entah kenapa, kalau cuma sebatas batu gede yang nggak terlalu jauh lah lewatin tak. Tapi ini kayak ngebentuk sebuah terowongan. Atasnya memang masih langit, tapi kayak terus jalan gitu kan. Mereka mulai masuk dan sempet kayak ngerasa heran, Bono. Kok bisa-bisanya ya ada batu segede gini ya kayak ngebentuk sebuah terowongan. Iya nih, dan bulu kuduk mereka tiba-tiba langsung kayak merinding. Bener-bener ngerasa ketakutan gitu kan. Mulai punya feeling atau firasat yang buruk. Mereka tuh jalan karena penasaran juga Ci. Nah ketika mereka udah ngelewatin lorong dari batu ini, mereka itu dikagetin dengan aktivitas banyaknya orang, yang dimana banyaknya orang ini tuh agak kurang wajar. Dan suasananya pun harusnya kan kayak malam gitu kan mereka itu, tapi kayak sore syahdu gitu cuy. Jadi tiba-tiba ketika udah ngelewat tuh mereka baru sadar bahwa loh kok semuanya terang. Dan muka-muka dari mereka ini memang gak ada yang menyeramkan. Jadi kayak umum aja, kayak manusia biasa. Dan anehnya adalah semua dari penghuni atau aktivitas warga-warga atau orang-orang yang ada di tempat tersebut itu wanita semua atau cewek semua, bayangin. Pas ketika masuk, orang-orang di situ kayak seolah nggak ngeh aja atau nggak tahu apa yang dua orang ini masuk ke situ, kayak dicuekin aja gitu kan. Itu kayak ini apaan coy? Bono juga cuma garuk-garuk kepala, kagak tahu anjir. Tapi kok cewek semua ya, dan cakep-cakep lagi. Tapi pakaiannya kok kemben gitu kan, kayak pakaian zaman dulu. Aneh banget tuh mereka berdua. Wah iya juga ya. Akhirnya mereka nggak terlalu jauh dari batas batu ini.
Mereka jalan kan, jalan terus. Mereka itu cuma bisa ngelihat kiri dan kanan. Nggak lama ada satu orang, satu warga yang nyamperin mereka. Permisi A, nyari siapa dan ada perlu apa? Mereka berdua tuh astagfirullahaladzim, kaget nih. Dan ketika kaget tuh maaf neng, kesasar kita tuh gitu kan, dengan gelagapan, dengan ada yang gelagapan. Dan mereka juga sebenarnya bingung mau ngapain ke situ dan ngapain juga gitu kan. Oh, si cewek tersebut itu kayak, iya ya udah kalau kesasar gitu. Oh kesasar, ya udah mumpung kesini muter-muter aja dan biar aku yang jagain kalian atau biar aku yang jadi pemandu kalian gitu kan. Mereka tuh kayak bingung mau ngejawab apa. Pemandu? Ya elah cuman pantai doang, apa yang dipandu sih? Jalan mereka ke belakang juga masih ada. Bono ini berpikiran kayak mungkin nggak terlalu jauh ini kan mereka jalan. Sempat nengok ke belakang. Batu tersebut itu nggak ada sama sekali. Bener-bener batunya tuh udah hilang gitu. Bono yang ngerasa kaget bahwa batunya udah nggak ada. Sempat Noel dan bilang, ngebisik-bisikin ke si Arifin. Cuk, dia bilang gitu. Apaan sih? Batunya hilang. Apaan? Nengoklah ke belakang kan. Dan pas dilihat ke belakang memang batunya ini itu nggak ada sama sekali. Waduh, kemana nih batu gitu kan? Kok bisa-bisanya hilang? Mereka tuh kayak, ada kok. Dan ketika mereka lagi ngerasa kebingungan dengan kejadian batunya hilang, si cewek ini tuh langsung bilang, udah yuk kesana gitu kan. Akhirnya mereka tanpa ragu pun akhirnya ya udahlah jalan gitu kan. Akhirnya Bono ini memberanikan diri buat nanya, ini tuh di mana sih? Ini namanya kampung apa dan lagi ada kejahatan apa? Oh, si orang ini tuh memang nggak ngasih tahu. Jadi cuman bilang, oh ini tuh cuman sebatas kayak festival seperti itu dan sedang lagi ada acara. Oh acara apa? Ya biasalah pada umumnya. Jadi menjawab yang dimana mereka pun nggak bisa berkata-kata apa lagi atau punya pertanyaan yang berikutnya gitu kan. Cuman dijawab seperlunya aja, ada festival dan sebagainya, adat ritual gitu kan, ya mungkin kayak adat di situ lah. Nah sampai akhirnya mereka itu jalan muter-muter dan memang sempat disenyumin sama beberapa perempuan di situ dan nanya juga kan, kok di sini tuh kayak perempuan semua. Dan si cewek ini pun bilang, ya di sini memang penduduknya perempuan semua dan kebanyakannya perempuan semua, nggak ada yang namanya cowok satupun gitu kan. Akhirnya ya udahlah, sempat ngerasa heran dan aneh dengan kejadian tersebut, tapi ya sudah bodo amat, nggak peduli juga. Mereka tuh jalan dipandu ke sono kemari sampai suatu ketika mereka itu sadar dengan sebuah keanehan yang dimana di satu tempat itu tuh laut, tapi tuh kayak ngebelah, yang dimana kayak ngebentuk sebuah lorong jalan ke bawah. Sempet nanya, itu apa? Dan itu jalan kemana? Kok bisa-bisanya ada lorong? Perempuan itu cuman senyum doang. Nah ketika senyum ini, sempat punya rasa penasaran yang dimana pengen masuk ke dalam lorong itu. Tapi si cewek ini tuh kayak, nggak boleh, kamu nggak boleh masuk ke situ gitu kan. Oh ya sudah. Akhirnya ketika nggak boleh tuh mereka terus dibawa pandu, terus ditanyalah sama si cewek ini, mungkin aku bisa mandinya segini aja. Ya udah yuk kalian balik lagi aja, jangan yang namanya ke sini lagi gitu kan, atau ya udahlah kalian pergi ke tenda kalian lagi gitu. Oh ya udah, mereka itu setuju. Nah ketika mereka mau balik, yang awalnya mereka itu kan terpanggil dengan suara teriakan minta tolong dan pasukan pembawa obor. Nah ketika mereka mau diantar balik lagi, tiba-tiba suara teriakan minta tolong itu kedengeran lagi. Dan suara teriakan minta tolong itu tuh berasal dari si lorong tersebut. Mereka itu langsung kayak saling pandang, tapi nggak ngomong ke si perempuan ini. Dan mereka tahu bahwa sumber teriakan minta tolong itu adalah dari lorong tersebut. Mereka nengok. Dan ketika mereka nengok, awalnya nggak ada apapun dari lorong tersebut. Tapi lama-kelamaan ada orang yang di bawah dengan kondisi diikat tapi sambil ditarik ke samar-samar. Mereka itu merhatiin siapa ini yang ditarik. Lama-kelamaan diperhatiin, Bono dan Arif bahwa
yang ditarik atau yang diikat itu adalah rombongan dari tenda tetangganya. Arif ini langsung cari pandang lagi tuh. Loh, kenapa? Kok mereka bisa-bisanya ditali? Mereka itu langsung balik lagi merhatiin. Dalam hati mereka berdua itu udah tahu. Mereka itu kayak bertanya-tanya kenapa mereka ini. Dan mereka sebelumnya juga ada sebuah ritual. Apa jangan-jangan ritual penumbal? Tapi mereka itu nggak mau pikir panjang dan terus merhatiin. Dan ketika diperhatiin, si teman-temannya atau rombongan tenda-tenda ini itu ada sekitaran 6 orang. Diperhatiin terus dan 6 orang ini pun balik merhatiin ke mereka berdua. Nah, ketika diperhatiin, keringat dingin ngucur. Dan yang paling parahnya adalah mereka ini teriak manggil-manggil nama si Bono. Bukan manggil, jadi kayak mereka ini tahu bahwa Bono sama Arif ini ada di sana tapi dalam kondisi baik-baik aja. Jadi kayak mereka tuh manggil, tolongin gua, tolongin gitu kan. Dengan suara pilu, tangis gitu kan. Nah, ketika rombongan ini minta tolong, mungkin ya dari si orang-orang yang bawa mereka ini. Sosok itu tuh kayak kenapa? Dan tatapannya benar-benar tajam. Dan yang bawa narik mereka ini itu langsung jalan perlahan ngedeketin mereka berdua. Tapi mereka itu cuma bisa diem doang. Dan gak lama ada cewek yang sebelumnya itu nepuk pundak mereka dan bahu mereka. Kalian cepat pergi dari sini, cepat. Cuman disuruh pergi doang. Gak tahu kan ngapain juga. Tapi di sisi lain mereka kasihan dengan para si orang-orang ini. Cepat pergi gitu. Dan karena mereka juga cuma bisa diam mematu, gak lama penglihatan mereka yang awalnya mereka itu disamperin dengan sosok perempuan yang memang perempuan apa sih bisa dikatakan manusia normal biasa. Perlahan kok mata mereka itu kayak berubah jadi manusia setengah ular Ki. Jadi bagian kepalanya itu ular dan bentuknya pun atau ukurannya itu gede banget. Mungkin bisa dikatakan segede mobil kali lah gitu kan. Dan ketika bentuknya itu udah berubah, mereka benar-benar sadar, astagfirullahaladzim, wah nggak bener. Dan ketika mereka mau cabut, mau lari dari tempat tersebut, mereka kan benar-benar dikagetin gitu kan. Jadi mau balik lari, semua warga di situ itu berbentuk setengah ke bawahnya ular, kepalanya manusia. Dan yang awalnya mukanya itu biasa-biasa aja atau kayak manusia pada umumnya, tapi pada saat itu benar-benar mukanya berubah jadi sesuatu hal yang menyeramkan. Rambutnya urakas, bagian dari gigi-giginya itu kayak berfaring. Bahkan dari beberapa mereka itu yang ada bagian kulit-kulit terkelupas kayak gitu cuy, bener-bener nyeremin. Dan bau amisnya di lokasi tersebut itu bener-bener nyengat bang. Nah, ketika mereka ngerasa bahwa di situasi tersebut berubah seketika, mereka itu bener-bener langsung lari sekencang-kencangnya. Bon, ayo lari, ya ayo lari. Tapi kemana? Udah pokoknya lari terus, larilah. Dan tanpa mereka sadar, ular yang sebelumnya nyamperin itu peran itu bener-bener kayak cepet. Dan mereka itu dililit dengan bagian ekor dari si ular tersebut. Mereka berdua panik doh. Dan benar-benar ngerasa ketakutan. Ini gimana Pon? Ini gimana? Gue juga gak tahu Rip. Padahal gue udah mulai nyesek. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan di situ tuh ada satu ular yang seolah kayak nolongin. Entah mereka itu ngobrol pakai bahasa apa, tapi mereka itu udah gak ngedenger suara apa yang diucapin sama si para siluman ini. Dan perlahan lilitan dari si ular itu tuh langsung dilepasi. Dan ketika selesai dilepasin, si ular ini pun langsung pergi gitu aja kan. Dan ular itu pergi didatengin lagi dengan satu sosok ular yang berbeda. Yang dimana Bono sama Arif ini tahu bahwa ular ini mungkin itu ular yang sebelumnya ngejelma jadi manusia yang mandu mereka. Karena suaranya itu samar-samar kedengeran, liris tapi kedengeran gitu. Dan suaranya memang nggak asing. Di situ pun ular ini cuman berpesan, pulang. Ini bukan waktunya kalian, dan kalian tidak terlibat dengan hal yang sama dengan orang-orang tersebut.
Dengan seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka itu langsung hilang. Nggak tahu apa. Dan ketika mereka bangun, mereka dikagetin dengan yang namanya keramaian. Jadi mereka itu lagi dikerubungi atau diputerin sama banyak orang. Mereka tuh bangun. Orang-orang tuh berpikiran mungkin kayak mereka nih mungkin udah meninggal atau mati gitu kan. Yang dimana mereka tuh dikerumutin dan sempat jadi kepanikan, mereka tuh pada kabur semua gitu kan. Ya, kejadian itu begitu cepat berlalunya, akhirnya ada beberapa orang yang memang sadar bahwa memang dua orang ini tuh masih hidup gitu kan. Akhirnya ditanya-tanya lah, kalian kenapa? Mereka berdua itu langsung menjelasin dengan kejadian semalam, yang dimana mereka juga nggak tahu itu beneran nyata atau enggak, mimpi atau enggak, tapi ya itulah yang terjadi sama mereka. Banyak orang di situ cuma manggut-manggut doang. Nah, ketika udah manggut-manggut doang pun akhirnya nggak ada sebuah penjelasan, tapi mereka itu dikagetan sebuah berita yang dimana ada beberapa orang yang meninggal dunia, yang dimana mereka sempat heran kan siapa yang meninggal dunia. Ternyata di situ ada 6 orang yang meninggal di sini dengan kondisi tidak berpakaian sama sekali alias bumi. Dan lokasinya pun itu berbeda-beda, ada yang di sini, ada yang di sana. Warga sekitar beranggapan bahwa mereka itu melakukan mesum yang dimana langsung kena. Ya, penghuni dari pantai tersebut itu kayak nggak seneng dan akhirnya dibuat seperti itulah gitu Pak. Dan mereka itu kayak penasaran dan ngeliat lah siapa sih gitu kan. Dan ketika mereka ngeliat, memang mereka dikagetin dengan muka-muka yang gak asing, yang dimana memang ini adalah rombongan yang sebelum. Nah, jadi si orang-orang yang selamat ini atau teman-temannya yang selamat ini udah kayak pergi gitu kan, udah pergi, sedangkan yang meninggal ini nggak diapa-apain karena nunggu dari pihak berwajib buat ngevakuasi gitu. Kayak ya udahlah, takutnya nanti disalahin pembunuhan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ditungguin dan mereka berdua pun kayak ya udahlah langsung pergi gitu aja. Dan tapi walaupun ditanya-tanya gitu kan, dan mereka setelah udah dicap nggak kenapa-napa, nggak bersalah juga, ya sudahlah. Akhirnya mereka tuh cuma bisa ngobrol-ngobrol doang nih berdua. Kok bisa ya? Dan di situ mereka juga nggak mau terlalu pusing dan dengan kejadian apa yang sudah menimpa sama orang-orang di sana. Dan ya sudahlah, yang penting mereka selamat dan nggak habis pikir juga. Ya, Bono juga merasa bersyukur yang dimana ada satu sosok ular yang nolongin mereka kalau memang itu kejadian nyata. Ya, alhamdulillah lah kita bisa selamat, masih bisa melihat keluarga. Dan setelah dari kejadian itu pun mereka langsung buru pulang ke rumah, nggak yang mampir kemana-mana lagi karena mereka benar-benar trauma dengan kejadian yang sebelumnya terjadi. Singkat cerita, mereka pulang ke rumah dengan selamat, tapi mereka nggak terlalu banyak cerita dengan kejadian apa yang sudah menimpa mereka berdua. Mereka cuma menceritakan bahwa di pantai tersebut ada yang meninggal, tapi mereka nggak nyeritain tentang kejadian apa yang mereka lihat. Cukup mereka berdua dan beberapa warga sana yang tahu aja. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh di ya alam-alam terbuka. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu kan. Terlepas dari itu sama demit kah, sama penunggu pantai kah, atau mungkin sama hewan bos, kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Maka ya intinya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.